Ini dari mana dulu? Aku singkat aja ya. Ya singkatnya kan sampai pernah di blacklist. Blacklistnya itu kenapa? Blacklistnya karena ini, aku ada utang di bank. Sebenarnya itu aku udah bilang sama majikan kan, Dadai tolong jangan dipulangin dulu, aku mau nyelesain. Mungkin sekitar 4 kali lagi bayar, aku tuh langsung dipulangin, Mbak, karena sakit kan kemarin. Berarti bukan blacklist itu. Karena terus habis itu sampai proses majikan lagi, terus visa nggak turun gitu kan? Terus agent tuh bingung kenapa harus 4 kali ke imigrasi baru dibilang aku nggak bisa masuk lagi. Ya itu blacklist visa kerja aja. Intinya kan sampean bad record karena pinjam uang bank kayak gitu toh. Tapi sekarang kan posisi sampean di Makau. Terus kepengen ke Hong Kong untuk jalan-jalan, bukan untuk kerja toh? Kan mau main aja. Oh, dicoba aja. Tapi menurut saya loh ya, karena kan namanya keputusan untuk bisa masuk atau tidak itu kan keputusan ada di pihak imigrasi, ya enggak? Nah, imigrasi untuk menurunkan visa sama imigrasi masuk ke Hong Kong itu kan beda lagi. Kayak gitu. Lah, kalau menurut saya sih 90% nggak ada masalah, sampean bisa dikasih masuk asal sampean punya lamkat. Di Makau punya lamkat kan? Ada. Oh, itu udah nggak ada masalah. Penting sampean bawa paspor, lamkat, terus sampean itu ke Hong Kong jalan-jalan, itu nggak ada masalah. Terkecuali kalau sampean apply visa lagi baru nanti mungkin ada sedikit kendala. Gimana? Nah terus Mbak, ini satu lagi kan, aku kan pacarku udah 2 tahun ya kita pacaran, orang Pakis, cuman dia udah residen di Hong Kong. Rencananya sih mau nikah, cuman yang jadi masalahnya ini kan status aku kan sekarang nggak jelas ya di Hong Kong. Itu kayak kira-kira gimana lah Mbak, bisa apa enggak? Nikah nggak ada masalah. Nikah nggak ada masalah Mbak, kayak gitu. Yang penting masalah visa itu kan dependen, ya enggak? Selepas menikah itu dependen. Nah, yang penting kalau sampean nggak ada catatan kriminal, terus dari pihak suami tidak ada masalah tentang keuangan, terus habis itu masalah tempat tinggal, terus nggak punya utang di bank juga kayak gitu ya, itu sih nggak ada pengaruh kayak gitu loh. Visa bisa turun mungkin agak sedikit, kurang lebih kan sekitar 6 minggu sampai 2 bulan. Nah ini tergantung nanti petugas imigrasinya ngoreksi data-data kedua belah pihak itu berapa lama kayak gitu. Kalau menikah nggak ada masalah. Takutnya nanti aku kan udah nggak bisa masuk situ kan, kayaknya mustahil lah bisa nikah di sana sama orang sana, Mbak. Sampan kemarin itu kan review karena visa kerja Mbak, karena sampan punya utang bank itu. Tapi ini kan beda lagi. Pertama sampan mau masuk ke Hong Kong turis, ya enggak? Turis dengan visa kerja kan beda kan, jalan-jalan. Kedua sampan apply lagi selepas menikah, yaitu visa dependent, visa yang ngikut bojo kayak gitu loh. Dicoba aja, jangan banyak takutnya, nggak apa-apa. Iya, paham. Apalagi yang Oke, dicoba aja ya, nanti kontak-kontak bisa atau tidak. Bingung mau tanya ini tuh sama siapa. Oke, sekarang nek sampean masih bingung, sekarang gini. Ya. Kalau sampean nggak mencoba, itu sampean nggak akan tahu dan tetap akan dalam kebingungan. Saran saya, coba aja masuk. Mau naik kapal, mau naik bis, silahkan. Coba aja masuk. Kalau ataupun mental balik ke Makau kan sampean sudah bekerja di Makau, jadi tidak ada kerugian apapun. Kalau bisa masuk kan masuk. Satu. Terus yang kedua, ya, kalau sampean mau menikah di Hong Kong, orang manapun itu bisa menikah di Hong Kong. Ya, asalkan dia bisa mengikut prosedur di Hong Kong. Tata cara menikah di Hong Kong. Nah, kalau orang pacarnya sampean orang PKS, entah permanen residen, entah dependent residen, entah paper, entah OS apapun, kalau sebatas nikah itu tidak menjadi problem. Kalau OS baru, kalau OS harus dicantumkan identitasnya, harus kelihatan identitasnya kalau OS ya.
Kalau dua-duanya nggak OS ya nggak ada masalah. Syarat menikahnya hanya paspor yang digunakan untuk syarat menikah. Tapi kalau calonnya sampean itu permanen residen, menikah ya KTP sama paspor. Nah itu kalau untuk menikah. Nah kalau untuk urusan dependent visa atau sampean mau ikut visa suaminya, kan artinya seperti itu. Nah itu proses lagi di imigrasi, divalidasi. Jadi semuanya dicek. Bagi saya tidak ada masalah kalau memang beneran laki-laki sampean mau menikahi sampean dan mau menjadikan sampean mencarikan visa dependent untuk hidup bareng bersama sampean, ya nggak apa-apa, buktikan, sampaikan ke dia, suruh urus semuanya ke imigrasi kalau memang mau nikah, dan sampean santai-santai kerja di Makau. Giliran visa turun beres ya sampean bisa jadi satu lagi sama suami sampean yang PKS tadi. Oke, paham. Jadi seperti itu, tidak ada problem sebenarnya. Karena sekali lagi ya, saya bilang nggak ada problem karena sampean hidupnya dalam bayangan ketakutan blacklist. Yang namanya blacklist itu tidak ada selama catatannya bukan kriminal. Catatan sampean kan utang. Iya. Kalau sampean misalnya punya hutang di bank mana catatannya masih ada dan sampean mau melunasi supaya nanti dependent visanya sampean keluar aman, nggak masalah, masih bisa dibayar, diselesaikan. Tapi setelah selesai, dengerin saya ngomong dulu, saya belum selesai ngomong ya. Kalau sampean bayari utangnya demi rekote sampean yang bagus, setelah hutang itu selesai sampean minta surat bahwa sampean sudah melunasi hutang. Nanti itu karena kemarin ada anak-anak di Hong Kong, dia nggak konsultasi sejak menikah. Awal mau menikah sama orang Hong Kong, dia cuman bilang, "Mas, ini bisa nggak buat landesan?" Jadi slip gajinya dia 19.000 Hong Kong dolar, tapi di dalam tabungan tidak ada isinya sama sekali. Slip gajinya 19. Itu pada proses pengajuan visa dependent itu tertahan, harus disuruh melengkapi dulu. Jadi namanya bank statement. Jadi kalau sampean punya pacar, pastikan pacar sampean benar-benar permanen, pastikan dia punya kerjaan, pastikan tabungannya selama 6 bulan tidak kurang dari 50.000 Hong Kong dolar, pastikan. Oke. Kalau sampean mau nantinya hidup sama dia, pemerintah Hong Kong nggak asal ngasih soalnya Mbak, kecuali nih, ya kan, ya sampean sudah punya anak sama dia terus di Hong Kong. Nah ini beda urusan. Jadi orang Hong Kongnya gandoli anaknya, bukan gandoli pak mae, tapi anak itu dididik kan sama bapak sama ibunya, ya kan, tidak akan mungkin, ya kan, diizinkan untuk terus hidup di Hong Kong tapi bapak ibu tidak diberikan izin tinggal, kan impossible. Hong Kong lagi butuh-butuhnya sekarang anak. Saya belum dapat kabar yang valid bahwa mempunyai anak itu bisa dapat subsidi. Tapi kemarin ya sudah aku punya teman yang TKC yang anaknya 5, itu setiap bulannya disubsidi sama pemerintah, anaknya dapat 2.000. Dia dulu OS, kemudian paper, alhamdulillah 2019 kemarin permanennya dia keluar. Nah kalau kayak gini kan jawabannya jelas toh. Sampean punya gambaran. Nah, ada yang butuh didiskusikan lagi nggak kira-kira? Nah, wis dibrol nih Mbak. Giliran sampean tanya yang tadi, jangan saya lagi jelasin sampean selo lah. Sekarang silahkan mau nanya, ada gilirannya, ngomongnya gantian. Piye? Nggak ada lagi sih, itu aja sih. Cukup. Jadi pertanyaan besar. Ini gimana ini gimana? Sekarang sudah gambarannya sudah tahu kan? Sudah jelas. Sudah gambarannya jelas, wis nggak akan jadi pertanyaan nek gak sampean jajal dhewe kan ndak bisa tahu bahwa sampean bisa masuk atau tidak. Nek gak sampean coba kan ndak ngerti toh.
Atau sampai nanti sampean waktu ke Hong Kong bawa paspor terus sama lamka, terus sampean ada sepucuk surat dari suami bahwa dari pacar sampean masuk ke Hong Kong untuk kunjungan, ini kena pacar saya kayak gitu, tinggalnya di sini, nomor teleponnya ini, namanya ini kayak gitu. Nanti kalau seandainya petugas imigrasi kurang yakin pasti akan telepon sama pacar sampean kayak gitu. Namanya address proof. Jadi pacar sampean tinggal di mana, namanya siapa, sampean pegang fotokopi KTP-nya. Kalau orang Hong Kong sampean pegang fotokopi KTP-nya, terus sampean sodorin, orang itu pasti yakin gitu loh. Karena sekali lagi KTP itu diserahkan atau sampean boleh membawa kopinya, itu kan berarti ada spesial gitu loh, ngerti nggak? Paham. Imigrasi Hong Kong akan ngelihat gitu loh. Nah, intinya posisi sampean itu menurut saya aman. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, wong sampean di Makau juga kerja. Kecuali sampean di Makaunya kaburan. Nah, itu beda lagi urusannya. Kerasan toh Mbak di Makau? Enak sih di sini, tapi ya gajinya jauh beda. Sudah. Yang sampean bekerja itu nggak menjadi persoalan, malahan wis nothing tulus, sampean tidak kehilangan apa-apa gitu loh. Nek bojone sampean bener-bener mau nikahin, ya itu tadi syarat-syaratnya sampean make sure, pastikan, karena sekali syarat itu nggak tembus, begitu kita udah ngajuin ke imigrasi kemudian tertolak, nanti ngajuin lagi akan berat lagi, Mbak. Makanya sebelum diajukan benar-benar teliti, dipersiapkan. Pasangan kita itu seperti apa. Yang saya khawatir itu teman-teman pacar dikelan-keloni tapi gak jelas. Yang menanggung jawabi dia itu berikutnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, punya hutang gak, semuanya. Mohon maaf sekali lagi, kita tidak mendiskreditkan siapapun, tapi kita belajar agak lebih mikir dikit gitu kan. Nah, kalau kita mau nyenengin sesuatu jangan asal cinta saja, sayang juga, jangan. Tapi yang apakah kedepannya dia bisa menjamin dan menggaransi kehidupan kita untuk bisa kita berikan segalanya, kan itu yang harus dipikirkan, Mbak. Sekali lagi, saya tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi saya pingin teman-teman saya, orang-orang yang mempercayai saya, minta pendapat dan diskusi telepon dengan saya, itu punya ke depan itu ada progres gitu loh, ada harapan untuk lebih baik gitu loh. Kalau cuman begini dan begitu seneng-senengan, ya sudah, monggo, itu kan individu masing-masing. Tapi harapan saya kan pinginnya ya nek koncone bahagia, seneng oleh dependen, kan seneng gitu loh, Mbak. Kayak kemarin 2 kabar baik, dependen visanya tembus. Nah, aku seneng, aku nemeni mereka berproses dari awal, makanya aku seneng gitu loh, aku bahagia. Walaupun awalnya aku riwa-riwi nang KUA Admiralty, nang KUA Satin, nang KUA ndi Simsacoy, wis riwa pokoknya. Tapi yo di endingnya kalau mereka dependennya keluar, apalagi WA aku, Mas dependenku keluar tanggal 30, Mas hari Sabtu aku balik lagi ke Hong Kong, aku sudah dapat visa bojone orang Hong Kong, lah kan seneng aku, Mbak. Oke? Cukup? Iya, cukup. Yes. Makasih banyak, Mas, Mbak, info. Ya, sehat selalu. Pokoknya selamat berbahagia. Saya tunggu kalau kabar gembiranya. Nek diajak ngopi aku ya seneng. Gitu. Oke? Mbak, Mas, makasih. Oke, yuk, makasih yuk. Selamat malam yuk. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, bojoku? Jangan menikah. Selamat buat mbaknya. Terus pernah utang bank dan visanya refuse. Kalau visa refuse tuh
bukan backlist ya teman-teman. Jadi ditolak untuk sementara karena kita punya cacat rekod, punya utang bank. Karena utang bank itu di Hong Kong menjadi cacat rekod juga. Jadi kalau masih ingin kerja di Hong Kong ya diusahakan jangan sampai pinjam utang piutang, apalagi utang bank kayak gitu. Bukan tapi pinjam, boleh pinjam tapi selesaikan bayaran lunasono. jangan sampai nunggak. Kalau dapat surat masuk majikan nggak senang langsung di Out. langsung dibelites visane, bahaya. terus dikirim surat yang imigrasi bukti tagihane utang iku. Wah iku wis bukti nyata, bukti akurat, wis tidak ada ampun lagi. Makanya visane refuse, bukan backlist ya, bukan backlist. Makanya harus bisa dipilah-pilah. Kalau backlist itu dia mencuri segelondong emas berlian, nah itu bisa dibilang backlist dengan catatan terbukti kayak gitu. Oke, Ling? Oke. Oke, wes selamat malam, selamat istirahat dan bye bye.